warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena berkat karunia dan rahmatnya kami bisa menyelesaikan dan berkesempatan untuk mempresentasikan makalah dengan judul Penerimaan Sosial pada Kelompok LGBTQ. Kami menyadari bahwa LGBTQ ini masih menjadi topik atau isu yang kontroversial dan masih banyak diperdebatkan oleh berbagai golongan, sehingga kami menyusun makalah ini berdasarkan informasi yang bersifat objektif dan berdasar pada data yang valid. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini, terkhusus kepada Ibu Laili Sakinah SPD MPD yang telah membantu kami menyusun makalah ini melalui diskusi, pemberian referensi, hingga pemberian saran yang konstruktif. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca agar bisa lebih baik ke depannya. Kami juga berharap makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi untuk memahami LGBTQ sebagai penerimaan sosial. Makalah ini disusun oleh Andre Mazid Imamil Murtado, Azizah Nur Fadilah, Fahri Hafiz Arfinzah, Muhammad Farhan, Monika Enova, dan Tria Septi Ramadhani. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Jadi yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakangnya itu, isu LGBT semakin sering muncul dalam perbincangan publik, termasuknya di Indonesia. Di tengah perkembangan global, masyarakat Indonesia masih kuat memegang nilai-nilai ketimuran. Orientasi seksual di luar heteroseksual masih sering dianggap menyimpang dari norma budaya dan agama. Akibatnya, kelompok LGBT kerap mengalami penolakan dan diskriminasi sosial. Muncul pertanyaan penting, sejauh mana masyarakat Indonesia dapat menerima keberadaan LGBT dalam kehidupan sosialnya? Penelitian ini bertujuan untuk menggali tingkat penerimaan sosial terhadap kelompok LGBT di masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana LGBT dipandang oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan kaum LGBT dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana norma di Indonesia mempengaruhi penerimaan dan penolakan terhadap LGBT di masyarakat. Dan yang terakhir kita akan masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membangun sikap yang lebih inklusif, mendorong pemahaman objektif terhadap kelompok LGBT berdasarkan sudut pandang sosial, bukan semata-mata prasangka. Selanjutnya akan masuk ke penelitian. Manfaat yakni manfaat penelitiannya menggali tingkat penerimaan sosial masyarakat terhadap kaum LGBT, menggambarkan bentuk-bentuk dukungan dan penolakan yang dialami individu LGBT dalam kehidupan sehari-hari, menjadi referensi dalam meningkatkan toleransi dan empati sosial di lingkungan masyarakat. Saya akan membahas bab 2 yang bertemakan landasan teori tinjauan pusaka. Nah, yang pertama itu adalah landasan teori dari teori performatif gender oleh Judith Butler. Gender bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan atau kita tampilkan melalui serangkaian yang berulang. Identitas gender dibentuk melalui dan dipertahankan melalui tindakan dan perilaku yang diulang secara terus-menerus. Nah, sesuai dengan norma dan harapan sosial pastinya. Nah, yang kedua itu ada implikasi sosial gender terhadap LGBTQ. Nah, apa itu implikasi sosial terhadap sosial gender terhadap LGBTQ? Itu adalah pemahaman masyarakat terhadap gender yang sangat mempengaruhi cara mereka menerima atau menolak keberadaan kaum LGBTQ ini. Nah, jadi ketika gender dianggap hanya berdiri dari dua kategori, nah individu yang di luar kategori tersebut akan dianggap perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dari norma sosial yang berlaku. Nah, terus ada yang ketiga itu berdasarkan media, landasan teori dan tinjauan pusaka. Media merupakan salah satu faktor mempengaruhi pandangan dari masyarakat itu tersebut. Media berperan dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat terhadap kaum LGBTQ ini, baik dari kebebasan berekspresi maupun penyimpangan. Jadi kayak dibatasi gitulah.
Oke, di bab 4 itu ada tempat dan waktu penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian itu kita lakukan dari bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2025, dan pengumpulan datanya itu diambil dan diamati selama 2 minggu. Nah, penelitian ini dilakukan ada di 2 tempat. Yang pertama itu di BTA 8 Jakarta, dan yang kedua itu ada di SMPN Negeri 250 Jakarta. Selanjutnya ada metode dan model penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Nah, model penelitian yang digunakan juga bersifat kualitatif, yang dimana berfokus pada makna dan pengalaman individu dalam bentuk narasi. Nah, tujuannya adalah menggali realitas sosial secara mendalam, khususnya dalam konteks persepsi masyarakat terhadap komunitas LGBTQ. Nah, selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, yang dimana dalam aktivitas kesehariannya melakukan interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan kelompok LGBTQ. Yang terakhir ada prosedur pengumpulan data atau wawancara, yang dimana kami melakukan wawancara secara langsung pada narasumber sehingga memungkinkan kami untuk menggali informasi secara mendalam. Kita masuk ke pembahasan. Beberapa penelitian menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu tidak setuju dengan LGBTQ karena itu melarang norma agama, sedangkan beberapa masyarakat lainnya itu setuju asal mereka tidak mengganggu atau melakukan di area umum sekitarnya. Pembahasan yang kedua. Jadi dari kesimpulannya, dua narasumber itu netral atau tidak apa-apa tentang LGBTQ asal mereka tidak mengajak dua orang tersebut atau kita semua untuk mengikuti si LGBTQ itu dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi dari dua narasumber tersebut mengakui bahwa mereka itu menjaga jarak terhadap LGBTQ dan beberapa masyarakat Indonesia itu tidak setuju tentang LGBTQ. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu bab 5 atau penutup, yang dimana bab 5 sendiri ini memiliki kesimpulan bahwasannya penerimaan sosial terhadap kelompok LGBTQ ini masih rentan atau masih rendah, yang dimana fenomena ini sendiri menunjukkan bahwa keberagaman orientasi seksual dan identitas gender itu belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, yang dimana masyarakat ini sendiri masih cenderung untuk menilai LGBTQ ini sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma-norma atau kesusilaan, sehingga muncul ketidaknyamanan dan penolakan yang bersifat terselubung maupun terbuka. Nah, kemudian kami memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama adalah peran aktif di media massa dan juga sosial media, yang dimana tujuan dari saran untuk peran aktif di media massa dan sosial media sendiri adalah untuk membentuk opini publik. Jadi penting juga bagi media itu untuk menyajikan representasi kelompok LGBTQ ini secara objektif dan juga manusiawi, dalam tujuan untuk membangun empati dan kesadaran di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama, yang dimana LGBTQ ini sendiri merupakan tentang perbedaan orientasi seksual, bukan alasan untuk tidak memberikan hak dan kesempatan yang sama. Kemudian menolak memberikan hak yang sama kepada kelompok LGBTQ, yang dimana merupakan bentuk diskriminasi atau bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan juga kesetaraan. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa penerimaan sosial pada kelompok LGBTQ ini bukan hanya tentang hak individu, melainkan juga tentang representasi dari kematangan dan keadilan dalam bermasyarakat. Mari kita ciptakan dunia di mana setiap orang merasa aman dan dihargai tanpa memandang orientasi seksual dan gendernya. Makalah ini tidak disusun untuk menghakimi, melainkan disusun untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai dinamika sosial yang ada. Atas perhatian dan keterbukaannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.